Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Get Out yang dirilis pada tahun 2017. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan seorang pria berkulit hitam yang sedang berjalan sendirian di pinggir jalan pada malam hari. Lalu dari arah belakangnya muncul sebuah mobil putih yang mengikutinya. Tanpa merasa curiga sedikit pun, pria tersebut melanjutkan perjalanannya kembali. Namun tiba-tiba, pria tua itu dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa entah kemana. Adegan berikutnya memperlihatkan seorang pria kulit hitam yang bernama Chris Washington. Ia memiliki kekasih seorang wanita berkulit putih yang bernama Rose Armitage. Mereka telah lama menjalin hubungan dan hendak pergi mengunjungi kedua orang tua Rose untuk pertama kalinya. Rose juga mengatakan kepada Chris bahwa ia adalah pacar kulit hitam pertamanya. Dalam perjalanan dengan menggunakan mobil, Chris tampak senang karena akan bertemu dengan calon mertuanya guys. Namun tak lama ia mendapatkan telepon dari Rod Williams, sahabatnya yang juga seorang pria berkulit hitam dan berprofesi sebagai polisi. Rod mengatakan padanya jika akhir-akhir ini kondisi sedang tidak aman dan banyak terjadi penculikan terhadap orang kulit hitam. Ia juga menyarankan agar Chris lebih berhati-hati dan menjaga jarak. Chris hanya mengiyakan nasihat sahabatnya itu tanpa menanggapinya dengan serius. Perjalanan terus berlanjut sampai mendadak tiba-tiba seekor rusa melompat ke depan mobil mereka dan akhirnya mati tertabrak. Kejadian ini seolah-olah memberikan pertanda bahwa akan terjadi sebuah peristiwa buruk yang akan menimpa Chris dan Rose. Akan tetapi mereka tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah orang tua Rose, Chris disambut dengan ramah. Ia diajak berkeliling rumah oleh Dean Armitage dan istrinya, Missy Armitage. Akan tetapi Chris merasa sedikit terganggu dengan keberadaan tukang kebun dan asisten rumah tangga yang semuanya adalah orang berkulit hitam. Selain itu, tatapan serta gerak tubuh mereka terlihat sangat aneh dan seperti ada yang disembunyikan. Pada malamnya, keluarga Rose mengajak Chris untuk makan malam. Chris berkenalan dengan Jeremy Armitage, saudara laki-laki Rose. Sayangnya cara berbicara dan bercandanya cukup kelewatan sehingga makin membuat Chris merasa tidak nyaman. Selanjutnya tiba waktunya untuk tidur malam. Chris pun menginap dan tidur bersama dengan Rose. Waduh, pada masih pacaran ini. Di tengah malam Chris terbangun dari tidurnya dan memutuskan untuk ngudut di luar rumah. Saat hendak menikmati kesendiriannya terjadi lagi hal yang aneh. Dari halaman belakang yang luas, tukang kebun yang ia lihat tadi siang seketika berlari ke arahnya. Chris hanya bisa terdiam dan terpana melihat pria itu berlari dengan sangat kencang. Namun saat sudah semakin dekat dengan Chris, pria tersebut langsung berbelok menghindarinya. Ini orang maunya apa sih? Masih merasa heran dan bingung, Chris lalu kaget ketika melihat asisten rumah tangga yang juga berkulit hitam sedang berdiri di depan jendela. Ia mengira jika wanita itu sedang menatap dirinya, padahal wanita tersebut sedang melihat pantulan dirinya sendiri di kaca seperti sedang bercermin. Ia tersenyum-senyum seolah-olah sedang mengagumi kecantikannya. Wih, cantik juga gue ya, mungkin itu dalam hatinya ya. Chris yang masih kebingungan dengan peristiwa yang baru saja terjadi segera masuk ke dalam rumah. Betapa kagetnya ia ketika melihat Missy, ibu Rose yang sedang duduk sendirian di sofa dan menyapanya. Ia mengatakan jika merokok adalah kebiasaan yang tidak baik dan bisa dihilangkan dengan cara hipnoterapi atau terapi yang menggunakan metode hipnotis. Chris yang sempat tidak percaya kemudian mulai ditunjukkan oleh Missy cara untuk menghipnotisnya. Wanita tua itu mengaduk teh dalam cangkirnya dengan menggunakan sendok, membuat pandangan Chris terpaku pada suara dan gerakan mengaduk itu. Chris tidak merasa jika alam bawah sadarnya sudah dimasuki, hingga mendadak ia menangis terseduh-seduh. Chris menceritakan tentang peristiwa tewasnya ibunya sendiri ketika ia masih kecil. Chris meluapkan seluruh kesedihannya pada Missy. Ketika hendak masuk ke alam bawah sadarnya yang lebih dalam lagi, sontak ia terbangun dan menemukan dirinya sudah berada di tempat tidur. Chris yang bingung dengan kejadian semalam mulai berpikir apakah hal tersebut nyata atau hanya mimpi saja. Esoknya diadakan sebuah pertemuan dari keluarga besar Rose.
Oleh Rose, Chris diperkenalkan pada semua anggota keluarganya. Awalnya Chris merasa tidak nyaman karena semua yang hadir di sana adalah orang kulit putih. Hingga akhirnya ia bertemu dengan pria bernama Logan King yang juga seorang pria kulit hitam. Spontan Chris pun menghampirinya, namun anehnya tatapan dan gerak tubuhnya mirip dengan tukang kebun dan asisten rumah tangga yang sama-sama berkulit hitam. Segala hal aneh tersebut membuat Chris penasaran dan kepikiran. Ia pun segera ke kamar dan menelpon Rod. Ia menceritakan semuanya pada sahabatnya itu. Mendengar seluruh cerita dari Chris, Ron mengingatkan kembali kepada Chris agar ia lebih berhati-hati. Namun lagi-lagi Chris tidak terlalu menanggapinya dengan serius. Tanpa Chris sadari, tiba-tiba muncul asisten rumah tangga di depan pintu kamar yang digunakannya untuk beristirahat. Ia lalu mengajak wanita itu bicara mengenai kesenjangan ras dan keanehan-keanehan yang terjadi di rumah itu. Namun tak diduga wanita tersebut menangis, akan tetapi bibirnya terlihat tersenyum lebar. Tak lama Chris kembali ke halaman belakang tempat diadakannya pertemuan keluarga. Ia kembali bertemu dengan Logan. Saat berada di dekatnya, dengan sembunyi-sembunyi Chris mengarahkan ponselnya untuk memotret pria tersebut. Sayangnya ia lupa mematikan lampu kameranya. Sesaat setelah Chris memotret, entah dari mana asalnya, keluar darah dari hidung Logan. Seketika itu juga Logan langsung histeris meneriaki dan mengusir Chris. Ia berkata, "Get out, get out, get out." Chris yang shock lalu dibawa masuk ke dalam rumah dan berusaha ditenangkan oleh Rose. Lalu pria yang meneriakinya tadi masuk ke dalam rumah dan bersikap normal, seakan-akan hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Logan dikatakan hanya mengalami kejang-kejang biasa. Namun Chris tidak percaya begitu saja. Ketika berada di tepi danau tak jauh dari rumah Dean dan Missy, Chris mengatakan jika nanti malam ia berencana untuk pulang. Dengan jujur ia mengungkapkan perasaannya yang sudah muak berada di sana pada Rose. Di waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda, seluruh anggota keluarga Rose sedang berkumpul dan mengadakan sebuah acara lelang. Namun anehnya di sana terpampang foto Chris yang cukup besar. Rupanya mereka akan melelang Chris dan pelelangan tersebut dimenangkan oleh Jim Hudson, seorang pria tunanetra yang usianya sudah cukup tua. Singkat cerita, malam pun tiba. Chris mendapati perilaku orang-orang yang semakin aneh dan mengherankan. Ketika sedang mengemasi barang-barang bawaannya, ia tidak sengaja membuka sebuah laci yang berisi foto-foto Rose bersama pria lain. Di foto-foto itu terlihat Rose sedang bersama dengan pria-pria kulit hitam yang berbeda. Padahal Rose pernah mengatakan jika Chris adalah kekasih kulit hitam pertamanya. Di sini Chris merasa agak sedikit curiga, namun ia tetap berusaha bersikap biasa-biasa aja. Kemudian ia dan Rose bersiap-siap untuk pergi dari rumah. Pada saat menuruni tangga dan hendak keluar rumah, mereka dicegat oleh Jeremy dan kedua orang tua Rose. Dengan sedikit panik, Chris cepat-cepat meminta kunci mobil pada Rose dan mengajaknya segera bergegas pergi. Namun Rose terlihat sedikit kebingungan mencari kunci mobil di dalam tasnya. Melihat gelagat yang mulai aneh pada Rose, di sini Chris baru menyadari jika Rose ternyata ikut bersekongkol dengan keluarganya. Ternyata benar saja, ternyata kunci mobil tersebut ada di dalam tasnya. Chris sempat berusaha menyerang Jeremy, akan tetapi Missy berhasil menjatuhkan Chris dengan menggunakan hipnotis. Setelah beberapa lama, Chris akhirnya terbangun dalam kondisi diikat di kursi di sebuah ruang bawah tanah. Ia diberikan tontonan yang di dalamnya terdapat Roman Armitage, kakeknya Rose yang sedang menjelaskan bahwa keluarga mereka mentransplantasikan otak mereka ke tubuh orang lain. Jadi rupanya Dean, ayahnya Rose, adalah seorang dokter bedah yang memiliki keahlian untuk memindahkan otak dan kesadaran manusia dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Otak dan kesadaran dari Jim yang memenangkan pelelangan akan dipindahkan ke tubuh Chris, sehingga ia bisa melihat dan menguasai tubuh sehat yang dimiliki oleh Chris. Sehingga jelas jika orang-orang berkulit hitam itu adalah para korban penculikan yang otaknya sudah diganti oleh otak anggota keluarga Rose. Itulah mengapa para asisten dan tukang kebun itu sedikit bersikap aneh. Karena kesadaran para korban masih ada dan terjebak di sana. Malangnya mereka tidak dapat mengendalikan tubuhnya, akibat diambil alih oleh otak keluarga Rose.
Lalu penjelasan mengenai Logan yang hidungnya tiba-tiba mengeluarkan darah ternyata disebabkan oleh lampu kamera ponsel yang entah kenapa menimbulkan efek tertentu bagi orang-orang tersebut. Tak lama Missy kembali melakukan hipnotis dengan cara mengadukan sendok dalam cangkirnya yang membuat Chris langsung tidak sadarkan diri. Ia lalu disekap dalam ruang bawah tanah yang sama dengan sebelumnya. Sementara itu, Rod yang sedang berada di tempat lain sedang mencari informasi mengenai kasus penculikan. Akhirnya ia mengenali Logan sebagai Andrew Haymore, pria berkulit hitam yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menghadiri sebuah acara. Ternyata Chris sempat mengirim foto Logan kepada sahabatnya itu. Sayangnya ketika Rod melaporkan hal ini pada polisi, tak ada satupun polisi yang mempercayainya. Lalu Chris yang duduk terikat di kursi terus-menerus dihipnotis dengan menggunakan suara sendok yang mengaduk-aduk teh di dalam cangkir yang ditayangkan di televisi. Selain itu, ia juga diperlihatkan tayangan mengenai keluarga Rose yang sudah melakukan hal ini sejak lama. Dan operasi pun akan segera dimulai. Jeremy terlihat akan membawa Chris menuju ruang operasi. Namun tiba-tiba Chris terbangun dan langsung menyerang Jeremy. Ternyata Chris menemukan kapuk dari dalam lengan kursi yang sobek. Ia lalu menggunakannya untuk menyumbat telinganya agar hipnotis tersebut tidak mempengaruhi alam bawah sadarnya. Kemudian Chris mendatangi satu persatu orang tua Rose untuk menghabisi mereka. Sedangkan Rose yang sedang berada di dalam kamarnya tidak tahu jika terjadi sesuatu di dalam rumahnya. Chris pun segera kabur dengan menggunakan mobil. Akan tetapi ia malah menabrak asisten rumah tangga yang ternyata itu adalah neneknya Rose. Chris yang merasa kasihan mengajak asisten rumah tangga tersebut naik ke dalam mobil. Namun ternyata di dalam mobil ia malah diserang hingga mobilnya menabrak sebuah pohon. Chris lalu keluar dari mobil dan berlari. Ia dikejar oleh tukang kebun yang sebenarnya adalah kakeknya Rose. Dengan memanfaatkan lampu kamera, Chris akhirnya sempat mengendalikan tukang kebun itu. Tak lama setelahnya, Rose datang dengan membawa senapan panjang. Tukang kebun alias kakeknya Rose itu meminta senapan tersebut pada Rose. Tanpa curiga, Rose memberikannya karena ia mengira jika tubuh tersebut masih dikuasai oleh kakeknya. Tapi ternyata tukang kebun itu malah menembak Rose. Mampus kok. Yang lalu dilanjutkan dengan menembak dirinya sendiri. Aduh. Rose yang sedang sekarat meminta maaf pada Chris atas semua perlakuannya. Akan tetapi Chris sudah terlanjur membencinya. Speak busuk itu si Rose. Tepat setelahnya muncul sebuah mobil polisi. Rose melambaikan tangan agar dikira sebagai korban dan diselamatkan. Sedangkan Chris adalah pelakunya. Ternyata yang datang adalah Rod yang berniat untuk menyelamatkan Chris. Chris pun segera masuk ke dalam mobil tersebut. Sebelum meninggalkan tempat itu, Rod berceloteh sekali lagi jika ia pernah menasihati Chris untuk berhati-hati dan segera meninggalkan tempat itu. Chris pun hanya bisa diam dan tak lama mereka pergi meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut. Juga Rose yang terbaring tak berdaya di tengah jalan. Dan film pun berakhir. Ya, sekian alur cerita dari film Get Out. Semoga teman-teman semua suka dengan reviewnya.